Mengusir setan, cara Abbas Isidorus. Apakah orang kudus, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang bersih hati dan lurus hidupnya, tidak akan digoda dan diserang oleh setan? Kita belajar dari hidup orang kudus bahwa mereka berjuang keras mempertahankan kesucian hidup mereka. Mereka berusaha melawan dan memerangi setan yang datang menggoda. Abbas Isidorus adalah salah satu contoh orang kudus yang berjuang tak kenal lelah melawan setan yang datang menggoda. Abbas Isidorus, atau dikenal juga dengan nama Isidorus dari Pelusium, lahir di Mesir dari sebuah keluarga bangsawan di Alexandria. Karena memilih menjadi seorang rahib dan menjalankan hidup asketis, Abbas Isidorus pindah dan menetap di dekat sebuah gunung di kota Pelusium. Dalam sejarah gereja, Abbas Isidorus dan para abbas lainnya seperti Paulus dari Tebes, Anthony the Great, Rahib Pachomius, dan banyak lainnya dikenal sebagai para bapak padang gurun atau Desert Fathers. Abbas Isidorus diperkirakan meninggal dunia pada tahun 436. Ada sumber lain yang menyebutkan tahun 450. Dia adalah seorang rahib sketis, yakni salah satu dari 4 komunitas yang ada pada waktu itu. Dia juga merupakan sahabat dan pendamping awal dari Makarius. Sekarang mari kita lihat bagaimana Abbas Isidorus melawan setan. Dalam tradisi gereja diakui bahwa setan-setan takut sama Abbas Isidorus. Itu artinya dia adalah seorang kudus yang hidupnya penuh dengan keutamaan. Abbas Isidorus juga dikenal sebagai rahib atau pertapa yang berusaha keras tetapi penuh kehati-hatian dalam melawan dosa kemarahan. Dengan kata lain, setan tampaknya mengetahui kelemahan Abbas Isidorus, yakni pada aspek emosinya. Jika setan menyerang di bagian emosi, Abbas Isidorus akan mudah menjadi marah. Abbas Isidorus mengetahui dengan baik kelemahannya ini dan berjuang keras melawan setan dengan cara memperkuat titik pertahanan di emosinya yang cepat marah itu. Bagaimana caranya? Suatu hari, seorang pertapa lainnya bertanya kepada Abbas Isidorus, "Mengapa setan-setan begitu ketakutan tiap kali berhadapan dengan kamu?" Abbas Isidorus menjawab, katanya, "Karena saya mempraktekkan asketisme semenjak saya menjadi seorang pertapa. Sejak saat itu, saya menahan diri dan berusaha supaya kemarahan jangan sampai mencapai bibir saya." Artinya, 1. Abbas Isidorus mengetahui dirinya dengan baik, bahwa kelemahannya memang ada pada aspek emosi, yakni kemarahan. 2. Setan mengetahui kelemahan ini dan mengarahkan serangan ke sisi yang lemah tersebut. 3. Abbas Isidorus menahan gempuran ini dengan tidak membiarkan rasa marahnya meledak atau terekspresikan keluar. Dia pakai istilah, "Kemarahan jangan sampai mencapai bibir saya." Dan yang keempat, cara yang dilakukan oleh Abbas Isidorus adalah dengan mempraktikkan hidup atau jalan asketis. Apa itu asketis? Arti sederhananya adalah hidup dalam disiplin diri yang ketat, bermati raga dan menyangkal diri. Dalam tradisi pertapaan para bapak padang gurun, praktik asketisme yang ketat meliputi pantang hubungan seksual dalam arti hidup wadat, hidup dalam kesederhanaan, hidup dengan meminta-minta, berpuasa, tetapi juga latihan hidup taat dan rendah hati, berbela rasa, bermeditasi, latihan kesabaran dan doa. Lalu apa relevansinya dengan hidup kita di zaman modern ini? Jika benteng pertahanan melawan serangan setan adalah hidup asketis, seperti apa hidup asketis di zaman kita ini?
beberapa praktek asketisme zaman dahulu tampaknya masih relevan buat kita. Misalnya, hidup dalam kesederhanaan. Ini untuk melawan kemewahan hidup. Lalu hidup dalam kerendahan hati. Ini untuk melawan kesombongan. Lalu hidup dalam bela rasa. Ini melawan egoisme dan tidak mau berbagi. Hidup dalam kesabaran. Ini melawan sikap tidak sabar, gerasa gerusuh tergesa-gesa. Hidup dalam pantang, berpuasa, dan doa. Ini semua adalah senjata yang dapat kita gunakan untuk menahan dan menggempur balik serangan setan. Abbas Isidorus pernah bercerita, suatu hari saya pergi ke sebuah pasar untuk menjual beberapa barang receh yang ada pada saya. Di pasar itu saya melihat kemarahan sedang datang menghampiri saya. Begitu melihat kemarahan itu datang, saya meninggalkan barang-barang yang mau saya jual itu dan segera berlari meninggalkan dia. Pesan sederhananya adalah, ketika menyadari setan datang dan menyerang pada titik kelemahan kita, yang harus kita lakukan adalah berlari menjauhi setan itu sambil memperkuat pertahanan kita. Ya benar, memperkuat pertahanan dengan jalan asketis sebagaimana yang tadi saya katakan. Oke rekan-rekan, mari memperkuat pertahanan kita masing-masing dalam menghadapi serangan musuh kita, yakni setan.